Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa membangun istana itu menunjukkan bahwa Anda tidak percaya mati. Kalau Anda membangun istana megah, membangun rumah mewah, itu sepertinya Anda tidak percaya Anda akan mati. Kenapa? Karena orang membangun istana megah dan mewah itu tanda ingin abadi di sini. Kalau dia ingin pindah ke akhirat, dia akan membangun istana megah di sana. Karena di sana akan abadi. Kalau ada orang membangun istana di dunia, tanda dia ingin abadi di dunia. 1. 2, semakin Anda memiliki dunia, Anda punya istana, punya rumah mewah, maka Anda akan semakin takut dengan kematian. Karena Anda semakin takut berpisah dari apa yang Anda punya di dunia ini. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayat yang tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 129. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tattakhizuna masani' la'allakum takhludun. Dan kamu selalu membuat istana-istana megah dengan maksud supaya kamu kekal di dunia. Itu kata Allah begitu. Jadi ini gambaran perilaku manusia sejak masa lalu sampai sekarang. Makanya tattakhizun itu fi'il mudhari. Apa kebiasaan manusia sejak masa lalu sampai sekarang? Membangun istana megah, rumah-rumah megah, istana-istana megah, ya, villa-villa megah. Itu kebiasaan manusia. Mereka selalu membangun bangunan yang megah, istana kah, rumah mewah kah. Untuk apa mereka membangun istana megah itu? La'allakum takhludun, karena mereka ingin kekal di dunia. Kata Allah begitu. Walaupun ini yang dimaksud ini umat Nabi Hud, ya, bangsa Ad, ya. Sama umat Nabi Saleh juga begitu, bangsa Samud. Coba perhatikan surat Al-A'raf 74. Ya, Al-A'raf 74. Tattakhizuna min suhuliha qusuran. Jadi bangsa itu Ad, bangsa Samud, mereka memang suka membangun istana-istana megah. Begitu juga di Asy-Syu'ara 149, ya. Watan hituna minal jibali buyuta, mereka memahat bukit-bukit, gunung-gunung untuk dijadikan istana-istana yang megah. Nah, jadi memang kebiasaan sebagian besar manusia itu membangun istana megah, membangun rumah mewah. Nah, kata Allah, orang kalau membangun istana, membangun rumah mewah, itu menjadi petanda kalau dia ingin abadi di dunia. La'allakum takhludun, kata Allah begitu. Kalau ada orang membangun rumah mewah, ya, membangun istana megah, maka itu petanda dia ingin abadi di dunia. Kalau dia yakin besok pagi mati, itu apa dia bangun miliaran sampai triliunan dia bangun, itu apa? Besok pagi dia mau mati. Orang membangun istana itu, kata Allah, karena dia ingin abadi di dunia. Itu kenapa? Coba perhatikan, ya. Ketika Allah mengingatkan Nabi Muhammad akan kematian, maka Allah hanya menggunakan satu taukid. Coba perhatikan surat Az-Zumar 30. Az-Zumar 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun, engkau akan mati. Itu taukid cuma satu, innaka mayyitun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yakin mati. Karena Nabi Muhammad tidak pernah ingin abadi di dunia. Karena Nabi tidak punya istana. Rumah Nabi kamar-kamar kecil saja, hujurat. Itu kamar Nabi, kecil. Bahkan kata Aisyah, kamar Nabi dengan saya, kalau saya salat di belakang beliau itu hidung saya sampai ke bokong beliau. Saking kecilnya. Makanya ketika Allah mengkabarkan ke Nabi bahwa beliau akan mati, itu taukid cuma satu, innaka mayyitun.
Karena Nabi tidak punya istana, beliau yakin akan mati, maka Nabi tidak pernah bangun istana. Tapi coba perhatikan, ya, surah Al-Mu'minun, ya, Al-Mu'minun 15. Ini untuk orang kafir nih, Al-Mu'minun 15 ini orang kafir nih. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Sesungguhnya kalian setelah ini sungguh akan mati. Coba dua taukidnya ya. Sama dengan kata Allah ke Nabi, innaka mayyitun. Tapi kepada orang kafir, innaka lamayyitun. Dua taukidnya. Innaka lamayyitun. Sesungguhnya, innakum lamayyitun. Ya, summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Allah tidak mengatakan summa innakum ba'da zalika mayyitun seperti bahasa yang diungkapkan ke Nabi Muhammad. Kenapa kepada orang kafir itu taukidnya berlapis untuk mengabarkan bahwa mereka akan mati? Karena orang kafir seperti tidak percaya dia mati, maka dia bangun istana. Orang kafir itu takut mati karena dia punya istana, takut meninggalkan istananya. Dia ingin abadi karena bagi mereka surga ini di dunia, mereka tidak yakin dapat surga di akhirat. Dan mereka memiliki harta, membangun istana, maka dengan cara begitulah mereka takut meninggalkannya, takut mati. Karena mereka takut mati, takut meninggalkannya, maka taukidnya berlapis. Innakum ba'da zalika lamayyitun. Maka ada lagi ba'da zalika di antara innakum dan lamayyitun. Kalau Nabi tadi tidak, innaka mayyitun. Ini ada ba'da zalika lagi. Karena mereka ingin berlama-lama di dunia, berpanjang-panjang di dunia, maka redaksinya pun dipanjangkan. Maka mereka ingin berharap lau yu'ammar alfasana, mereka dikasih ilmu, dikasih umur 1000 tahun kalau bisa, lebih, bahkan tidak mati-mati. Itu kenapa innakum ba'da zalika lamayyitun, bukan innakum lamayyitun. Ada interval, ada jarak ba'da zalika antara innakum dan lamayyitun, di samping dua taukid yang berlipat. Karena itu orang kafir yang dibicarakan. Mereka punya harta, mereka punya kemegahan dunia, mereka punya istana, punya rumah. Takut mereka mati. Takut mereka meninggalkan istananya. Dan mereka ingin abadi, ingin berlama-lama di dunia. Itu makanya pakai summa. Summa itu maknanya tarakhi. Mereka ingin berpanjang-panjang di dunia, berlama-lama di dunia. Makanya pakai ba'da zalika. Kalau Nabi Muhammad, innaka mayyitun. Dua kata saja. Innaka mayyitun. Karena Nabi ingin cepat menyelesaikan tugasnya di dunia. Karena ingin ke akhirat. Itu makanya untuk Nabi Muhammad innaka mayyitun. Ya, langsung subjek predikat innaka mayyitun. Tambah satu taukid. Untuk orang kafir di Al-Mu'minun 15 tadi, summa. Udah tarakhi. Innakum la mayyitun. Taukidnya berlapis karena mereka seperti tidak percaya mati atau takut mati. Dan ada ba'da zalika yang memisahkan mereka dengan kematian. Seakan-akan mereka ingin kalau bisa dari mati itu tidak jauh sejauh-jauhnya. Sebagaimana ya ada kata ba'da zalika yang memisahkan antara kum dan mayit. Kira-kira begitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa membangun istana itu menunjukkan bahwa Anda tidak percaya mati. Kalau Anda membangun istana megah, membangun rumah mewah, itu sepertinya Anda tidak percaya Anda akan mati. Kenapa? Karena orang membangun istana megah dan mewah itu tanda ingin abadi di sini. Kalau dia ingin pindah ke akhirat, dia akan membangun istana megah di sana. Karena di sana akan abadi. Kalau ada orang membangun istana di dunia, tanda dia ingin abadi di dunia. Satu. Dua, semakin Anda memiliki dunia, Anda punya istana, punya rumah mewah, maka Anda akan semakin takut dengan kematian. Karena Anda semakin takut berpisah dari apa yang Anda punya di dunia ini. Itulah rahasianya kenapa untuk Nabi Muhammad innaka mayyitun dengan satu taukid dan kalimatnya langsung. Tapi untuk orang kafir summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Kalimatnya panjang, ada summa menunjukkan tarakhi, taukidnya berlapis, inna dan lam, dan ada ba'da zalika yang memisahkan antara mereka dan kematian. Karena mereka tidak ingin kematian mendatangi mereka. Ingat, semakin Anda membangun istana megah, itu petanda Anda ingin abadi di sini. Dan itu petandanya Anda semakin takut dengan kematian.
Kalau Anda tidak punya istana di sini, Anda bangun istana di sana, Anda akan ingin rindu dengan kematian. Kenapa? Anda akan segera menikmati istana Anda di sana. Begitu ya, kenapa berbeda redaksinya antara surah Al-Mu'minun 15 dan surat Az-Zumar ayat 30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.